Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana tentang olah data skripsi data sekunder untuk judul pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, independensi dan nomor perusahaan terhadap CSR. Jadi ini kita hanya bicara tentang olah datanya ya. Jadi kita sudah melakukan tabulasi. Di sini sudah dilakukan tabulasi. Ini ada kolom tabulasi SPSS, di mana ini adalah untuk SPSS-nya. Kemudian tapi kita input pertama adalah dari kolom dari sheet CSR. Jadi ini adalah sheet CSR untuk perhitungan CSR dengan rumus berdasarkan Sembiring tahun 2005 ya. Di sini ada Sembiring 2005, di mana Sembiring 2005 menetapkan 78 item pertanyaan untuk CSR yang terdiri dari indikator lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, kemudian keterlibatan masyarakat dan umum. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini telah dirancang oleh Sembiring ya. Nah, kembali lagi untuk CSR ini kata-kata tidak mungkin sama persis dengan apa yang dilaporkan oleh emiten. Sebagai contoh, jika emiten itu mengatakan bahwa mengurangi penggunaan kertas, maka sebenarnya itu adalah bisa dianggap kita masuk ke dalam kode A4, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam. Kenapa bisa dianggap seperti itu? Kertas itu dibuat dari kayu ya, dari serbuk kayu atau kayu yang dibuat, kayu itu jelas dari pohon. Jadi kertas itu dibuat dari kita menebang pohon. Nah, kalau kita sudah mengurangi penggunaan kertas, otomatis kita mencegah atau melakukan perbaikan kerusakan lingkungan. Itu salah satu contohnya. Kemudian pengendalian polusi atau pengeluaran desa untuk pengurangan polusi. Pengurangan penggunaan komputer pun bisa dijadikan pengurangan polusi. Kenapa? Karena listrik itu didapatkan dari tenaga uap dan segala macamnya. Jadi kita mengurangi daripada polusi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh. Ke bawah nanti sama, hanya bisa dikira-kira dengan kalimat yang tidak bisa pasti tetapi kita bisa mengira-kira. Nah, itu adalah yang disebut dengan judgment atau pertimbangan daripada peneliti ya. Masuk atau tidak masuk itu judgment daripada seorang peneliti. Kemudian daripada CSR itu dimasukkan jika satu jika dia ada, jika 0 jika dia tidak melakukannya. Jadi emiten ini tidak melakukannya maka 0, kalau dia melakukannya maka adalah 1. Itu dijumlah kemudian dinilai. Jadi dijumlahkan dari 78 item dia melakukan berapa. Ini ada melakukan 24 ya, dari 78 item dia melakukan 24, kemudian dinilai 78 dibagi dengan 20 24 dibagi dengan 78 itu ketemunya berapa, ini nilainya ya. Sampai dengan semua sampel sudah kita bukukan ya, sudah kita input. Nah, setelah itu kita melakukan tabulasi untuk variabel yang lain, variabel X dan Y ya. Nah, di sini kita masukkan karena adalah ukuran perusahaan, ini profitabilitas, ini independensi auditor, lalu ini umur perusahaan dan ini CSR ya. Nah, ini adalah tabulasi full, ada di sheet tabulasi full di sini. Untuk aset sudah jelas, nilai aset, LN-nya, laba bersih, aset, ROA-nya ketemu berapa, lalu independensi auditor ada tidak pergantian auditor, kemudian tahun berdiri atau umur perusahaan dihitung dari rumus tahun ke N, dari tahun berdiri sampai tahun first issue, kemudian tahun first issue ya, ini adalah 9 tahun dan segala macamnya ya. Kemudian CSR ini didapatkan dari angka ini tadi, di copy ke dalam sini dalam bentuk vertikal ke bawah ya. Kalau tadi bentuknya adalah ke samping, ini ke bawah seperti itu. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan tabulasi untuk ke SPSS ya, untuk SPSS-nya. Jadi untuk tabulasi ke SPSS kita hanya butuh X1, X2, kemudian X3, kemudian X4, kemudian Y-nya ya. Kita hanya butuh ini saja. Ya. Oke, jadi ini yang saya kuning-kuning ini yang kita akan kopikan ke dalam SPSS, sehingga jika kuning-kuning dan hijau ini yang kita butuhkan, kita pindahkan ke dalam sini ya.
Nah, ini lebih ringkas. Ini adalah tabulasi untuk SPSS. Kenapa dibentuk seperti ke bawah seperti ini? Karena memang input dalam SPSS seperti ini. Setelah itu kita siapkan dulu SPSS-nya. Tunggu sejenak, kita buka SPSS-nya. Nah, ini SPSS versi 22 ya, sudah jelas di sini. Nah, ini kita SPSS ada dua sheet, data view dan variable view. Nah, kita masukkan untuk datasheetnya. Jadi caranya melakukan SPSS, kita kopikan. Jadi dari variabel tadi, dari yang di sini tadi yang kuning-kuning ini sudah kita kopikan ke sini, tinggal kita copy ya. Ini X1, X2, X3, X4 dan Y. Kita kopikan data ini di blok sampai sini, lalu kita copy ya. Baik. Setelah kita pencet copy, kita pindahkan ke sini, kita paste ya. Nah, sudah berpindah sini otomatis ya. Lalu kita beri nama X1, X2, X3, X4, Y. Lalu di sini kita beri nama ukuran perusahaan. Lalu di sini kita beri nama profitabilitas. Di sini independensi ya. Lalu di sini kita umur perusahaan. Lalu di sini kita beri nama CSR atau tanggung jawab perusahaan. Kemudian untuk melakukan regresi, untuk melakukan olah datanya, kita masuk ke dalam analyze, lalu pilih menu regression, pilih betul linear ya. Kita masukkan variabel X ini ke dalam kolom independent, CSR atau kalau Y ke independent, lalu pilih statistik, centang kolom deskriptif, centang kolinearistik diagnostik, kemudian centang Durbin-Watson, dan centang case-based diagnostik. Ini adalah untuk kita agar olah data itu sekaligus langsung jadi satu, dari uji asumsi klasik sampai dengan uji regresinya ya, sampai dengan pengujian hipotesa atau uji T. Lalu kita pilih continue. Kemudian untuk uji heterogeneisitasnya kita pilih ZPRED, masukkan ke kolom X, SResit masukkan ke kolom Y, centang histogram, centang normal probability plot, kemudian pilih continue. Untuk uji normalitasnya, agar muncul nilai residual, kita pencet save, lalu pencet standardized atau residual. Kita pilih continue, oke, lalu kita pilih oke ya. Nah, ini otomatis langsung menghitung. Nah, ini N108 atau jumlah data N108, Durbin-Watsonnya nilai sekian, F-nya nilainya sekian, ini sudah normal ya, karena ini sudah di atas di bawah 0,05. Lalu kita uji normalitasnya ya. Ingat bahwa sebelum kita melakukan uji T harus melewati uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Kita masuk ke kolom analyze, masuk ke non parametric test, legacy dialog, sampel KS, masukkan unstandardized residual ke dalam tes variabel, kemudian pilih OK. Nah, di sini adalah hasil uji Kolmogorov-nya untuk normalitas. Perhatikan di sini ketentuannya adalah jika nilai asim signifikansi ini adalah di atas 0,05, maka data itu adalah normal. Di sini adalah 0,090, maka data itu dikatakan normal. Bisa dilihat di normal probability plot, ini mengikuti garis diagonal, tidak menjauh dari garis diagonal, maka uji normalitas sudah dapat dipenuhi. Kemudian untuk uji multikolinearitas, maka ini nilai toleransi sudah di atas 0,1 dan nilai VF di bawah 10 ya. Lalu kemudian untuk uji heterogeneisitas, di sini sudah menyebar datanya, tidak menjadi satu. Lalu untuk uji autokorelasi, nilai ini sudah di atas minus 2 ya. Sudah di atas minus 2 karena 0,5, dan di bawah plus 2. Ini sudah 0,583. Lalu untuk
uji F-nya di sini sudah di atas di bawah 0,05, maka sudah dikatakan normal. Untuk uji T-nya, signifikansinya, berarti dari 4 ini yang berpengaruh hanya ukuran perusahaan yang di bawah 0,05. Oke, jadi uji T hasilnya demikian. Baik, demikian untuk tutorial olah data statistik dengan judul ukuran perusahaan, profitabilitas, independensi, dan umur perusahaan terhadap CSR perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.